Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok satu dari kelas 1 MNME, dan kali ini kami akan mempresentasikan proposal survei UMKM Tricipole. Dan ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Benedik Hartono, ada Carol, ada Desi Pratama, ada Jason, dan ada saya sendiri, Jenestan, dan ada Ricky dan Vina Sonata. Bab 1. Latar belakang. 1.1 Lokasi kegiatan. Kafe Tricipol merupakan sebuah kafe yang terletak di Ruko Mahkota Raya Blok G nomor 10, Jalan Teluk Kering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan kode pos 29444. Kafe Tricipol didirikan oleh Pak Eko, Pak Andi, dan Pak Austin. Nama Tricipol dalam bahasa Italia yang artinya 3 bawang bombay. Mengapa nama Tricipol atau 3 bawang bombay? Itu dikarenakan Tricipol memiliki 3 orang pemilik. Selanjutnya, 1.2 Latar belakang usaha. Cafe Tricipol berdiri pada tahun 2016 pada bulan Juli. Cafe ini bergerak di bidang makanan western, makanan western. Pada tahun 2020, Tricipol pindah kepemilikan menjadi milik Ibu Cynthia, Pak Tio, Pak Yup, Pak John, dan Pak Cosmo. Pada akhir tahun 2020, Tricipol melakukan renovasi yang sebelumnya memiliki 3 lantai menjadi 2 lantai. Dan lantai 3 direncanakan akan menjadi ruang rapat. Pada tahun 2021, bulan Februari, Tricipol telah menyelesaikan renovasi. Tricipol buka kembali pada tanggal 8 bulan Februari tahun 2021. Gambar 1.2, kita ada itu pizza 1 meter. Dan pada gambar 1.3 ada makanan dan minuman bestseller. Menu utama atau menu andalan Cafe Tricipol adalah pizza yang berukuran 1 meter. Menu bestseller untuk makanan ada pizza, nasi ayam bakar, dan nasi goreng Tricipol. Untuk menu bestseller minuman itu ada berbagai macam kopi. Main dessertnya ada red velvet, tiramisu, dan lain sebagainya. Omset yang dihasilkan oleh Cafe Tricipol adalah 10 juta per hari. Sedangkan untuk hari libur atau hari weekend yang didapatkan oleh Tricipol adalah 2 kali lipat dari hari biasanya. Bab 2. Kajian teori. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas analisis usaha. Analisis usaha itu dibagi jadi 5 bagian. Yang pertama, analisis pesaing. Yang kedua, sasaran konsumen. Yang ketiga, strategi pemasaran. Dan yang keempat, menganalisis lingkungan. Dan yang kelima ini, permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, analisis pesaing. Pesaing Tricipole relatif banyak yang dimulai dari Dozen Cafe, Universe Cafe, dan Chemistry, yang merupakan salah satu saingan dari Tricipole yang menampilkan produk yang relatif serupa dari segi makanan dan minuman yang disajikan. Tetapi, Tricipole memiliki keunggulan dari segi penyajian makanan dan minuman yang unik seperti pizza 1 meter dan penyajian kopi dalam berbagai bentuk. Nah, yang kedua, sasaran konsumen. Di dalam sebuah bisnis, sebuah perusahaan atau usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM memiliki target konsumen untuk menjualkan produk yang disediakan terhadap konsumennya. Tricipole merupakan sebuah kafe yang dibuat untuk menarik konsumen seperti anak muda, yaitu mahasiswa atau mahasiswi, karena suasana yang terdapat pada Tricipole lebih cocok terhadap mahasiswa atau mahasiswi karena bertemakan Itali. Nah, yang ketiga, strategi pemasaran. Tricipole menerapkan tema Itali untuk menarik perhatian mahasiswa atau mahasiswi, dikarenakan tema Itali tersebut sangat modern dan banyak disukai oleh para mahasiswa atau mahasiswi, tidak hanya mahasiswa atau mahasiswi yang menyukai tema tersebut, tetapi para pekerja juga menyukai tema tersebut. Terima kasih, Jenas. Yang keempat merupakan menganalisis lingkungan. Menurut analisis yang telah kami peroleh mengenai lingkungan internal dan eksternal Tricipole, lingkungan internal Tricipole memiliki suasana Italia di mana makanan dan minuman yang mereka sediakan adalah makanan yang memiliki cita rasa Western food dan juga Asian food.
Sedangkan lingkungan eksternal yang berada di Trecipole, mereka menggunakan interior seperti lampu yang berkelap-kelip dan juga tumbuhan untuk menghiasi ruangan luar dari Trecipole. Dan juga mereka menyediakan ruangan outdoor di mana konsumen dapat memakan makanan mereka di luar. Dan yang kelima, permasalahan yang dihadapi oleh Trecipole. Menurut analisa yang kami lakukan terhadap kafe Trecipole, terdapat 2 kasus yang begitu fatal menurut kami. Dan yang pertama adalah kafe tersebut memiliki harga yang relatif mahal. Dan juga yang kedua, tempat parkir yang cukup kecil karena lokasi Trecipole tersebut berdekatan dengan jalan raya. Jadi sehingga ini merupakan permasalahan kedua yang harus dilakukan oleh Trecipole. Topik selanjutnya adalah mengenai analisis SDP. SDP menjadi 4, yaitu segmenting, targeting, differentiation, dan juga positioning. Segmenting atau segmentasi yang telah dilakukan oleh Trecipole terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi psikografis, segmentasi geografis, dan juga segmentasi perilaku. Target dari Trecipole tentu saja menarikkan pada anak-anak muda seperti mahasiswa atau mahasiswi dan orang-orang kantor yang ingin mencari lokasi untuk diadakan rapat karena suasana yang terdapat di dalam Trecipole sangat sesuai dengan selera mereka. Yang ketiga yaitu merupakan differentiation. Berdasarkan hasil analisis bahwa Trecipole merupakan satu-satunya kafe yang berada di deretan ruko di mana mereka berjualan seperti kafe. Dibandingkan dengan tempat kafe lainnya, Trecipole memiliki cita rasa yang unik, dimulai dari menu makanan hingga suasana yang dapat diberikan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada mengenai positioning. Trecipole merupakan sebuah kafe di mana lokasi tersebut cocok untuk ditempati oleh anak-anak muda seperti mahasiswa atau mahasiswi yang ingin berpergian atau bertemuan dengan teman-temannya. Suasana yang dihadirkan oleh Trecipole sangat cocok bagi mahasiswa atau mahasiswi ingin berpergian atau memakan makanan yang bertemakan Western food. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada slide berikutnya 2.3.1 kita ada strength, yaitu kekuatan. Trecipole memiliki makanan dan minuman yang unik. Menu andalan Trecipole adalah pizza yang berukuran 1 meter yang memiliki beberapa varian rasa, dan untuk tekstur pizza tersebut tipis dan crispy. Menu yang disajikan juga cukup unik. Salah satu minumannya adalah kopi. Kita selanjutnya ke 2.3.2. Weakness atau kelemahan. Kelemahan Trecipole adalah harga yang ditawarkan oleh Trecipole cukup mahal bagi kalangan untuk remaja maupun mahasiswa atau mahasiswi. Selanjutnya adalah 2.3.3 opportunities atau kesempatan. Kesempatan yang dapat Trecipole raih adalah dapat bekerja sama dengan brand lainnya sehingga Trecipole dapat membuat produk yang hanya ada dalam waktu terbatas. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai threats atau ancaman. Threats, sesuatu yang memungkinkan dapat mengancam Trecipole adalah dari pihak pesaing. Pihak pesaing tersebut meniru konsep dari Trecipole, terutama pada menu makanan atau minum-minumannya, dan membuat harganya menjadi lebih terjangkau. Baiklah, topik selanjutnya adalah mengenai planning, organizing, leading, dan controlling. Yang pertama adalah mengenai planning atau perencanaan. Perencanaan yang telah kami kembangkan adalah dengan mengubah sedotan plastik menjadi sedotan kertas, kemasan plastik menjadi kemasan kertas, dan juga mengubah ampas kopi menjadi pupuk. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai organizing atau pengorganisasian. Berikut merupakan adalah organisasi yang telah diterapkan di Trecipole, yang dimana dimulai dari owner, selanjutnya ke co-owner, berikutnya ke supervisor, barista, chef, kitchen helper, dan juga yang terakhir adalah waiter atau waitress. Selanjutnya adalah mengenai leading. Setelah kami menganalisis, sistem leading yang digunakan oleh Trecipole adalah dengan menggunakan sistem coaching, di mana atasan mereka yang secara langsung turun tangan dan memberikan motivasi terhadap karyawannya. Dan yang terakhir adalah controlling. Menurut analisa yang kami peroleh bahwa controlling yang telah diterapkan di dalam Trecipole adalah menggunakan sistem concurring control atau real-time control, di mana secara langsung atasan mereka yang mengawasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan terhadap di dalam Trecipole tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Jadi saya akan mempresentasikan tentang 3 pillars. Jadi apa itu 3 pillars? Ada environmental pillars, economic pillars, dan juga social pillars. Pertama, environmental pillars itu merupakan pilar yang berfokus kepada mengkonservasi sumber daya alam.
untuk melindungi sistem ekonomi globalisasi dan juga menggunakan sumber daya alam yang masih ada secara bertanggung jawab agar sumber daya alam tersebut masih ada di jangka waktu panjang. Yang kedua ada economic pillars. Economic pillars merupakan pilar yang berfokus kepada keuangan sebuah perusahaan. Pilar ini lebih fokus untuk menjaga agar sebuah perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya agar perusahaan tersebut tetap mendapati keuntungan. Yang ketiga dan terakhir adalah social pillar. Social pillar berfokus untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial di antara sesama masyarakat umum. Dan setelah three pillars, kita akan membahas tentang marketing mix. Yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan Chipotle memiliki berbagai variasi, dimulai dari Western food seperti American breakfast, croquette madame, dan it's not egg benedict, hingga Asian food seperti nasi ayam bakar, nasi iga bakar, nasi goreng Chipotle, dan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya saya akan sambung menjelaskan tentang marketing mix. Dan yang kedua ini adalah price. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa harga itu merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis gitu kan. Pasti para konsumen akan memilih harga dan tentunya juga kualitas yang terbaik untuk mereka. Nah, umumnya itu konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan kita dengan kompetitor lain. Nah, jadi mereka itu membandingkan harga ini dengan harga itu, siapa mana yang lebih murah dan mana yang kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, sehingga penting untuk kita menentukan harga yang baik, dikarenakan harga akan berpengaruh terhadap penjualan juga gitu ya. Nah, untuk harga yang telah ditetapkan oleh Chipotle terjangkau bagi kaum menengah gitu ya, menengah ke atas yang terdapat pada main dish yang mulai harganya dari 34.000 hingga yang tertinggi yaitu 135.000. Yang selanjutnya adalah place atau yang kita kenal sebagai tempat. Nah, place atau tempat ini merupakan salah satu unsur P dari marketing mix yang tergolong penting gitu ya, yang merupakan salah satu faktor penentu bisnis kita gitu. Jadi jika kita salah meletakkan tempat bisnis kita, maka itu pastinya tentunya ada faktornya gitu, faktor tersendirinya gitu ya. Nah, lokasi dari Chipotle ini di Ruko Mahkota Raya, Blok G nomor 10, berada di Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan nomor kode pos 29444. Nah, lokasi tersebut strategis karena merupakan daerah kawasan ruko yang memiliki sedikit saingan di deretan ruko tersebut, dan tentunya juga banyak ya orang yang melewati jalan tersebut dikarenakan di situ adalah di tengah kotanya Batam. Baik, yang terakhir adalah promotion. Baik, yang selanjutnya adalah promotion atau promosi. Seperti yang kita ketahui bahwa promosi ini merupakan tombak atau senjata kita untuk memperkenalkan produk kita ke orang lain. Nah, promosi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan online dan juga offline. Nah, jika kita mempromosikannya secara offline, kita itu mungkin bisa membagikan brosur ke masyarakat gitu ya. Nah, jika kita melakukan dengan platform online, kita itu bisa mempromosikannya secara di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan juga platform lainnya. Nah, dengan cara ini kita bisa memperkenalkan produk kita lebih luas gitu ke masyarakat lainnya. Mungkin di antara yang belum tahu bahwa produk kita ada atau kafe kita ada, itu menjadi tahu gitu, dikarenakan kita melakukan promosi secara menarik. Nah, promosi yang dilakukan Chipotle ini merupakan promosi yang dilakukan secara online melalui sosial media seperti Instagram. Nah, mungkin selain dari Instagram kita bisa melakukannya di platform lain juga ya. Namun di Chipotle ini masih berfokus kepada di sosial media di Instagram. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jason. Sekarang masuk ke bab 3 yaitu metodologi. 3.1 pengembangan rencana. Awal pembukaan Chipotle setelah renovasi adalah pada tanggal 7 Februari 2021. Chipotle membuka kembali saat awal-awalnya pandemi. Untuk sementara, Chipotle tidak merencanakan untuk melaksanakan sustainable development. Kami ada mempersiapkan beberapa cara untuk melaksanakan sustainable development dalam Chipotle. Yang pertama, menggantikan sedotan plastik dengan sedotan kertas yang dapat didaur ulang.
Yang kedua, menggantikan kantong plastik dengan kantong yang terbuat dari kertas atau bisa pakai tote bag. Jadi cara untuk melaksanakan sustainable development yang ke-1 dan 2 ini tujuannya itu untuk mengurangi limbah plastik supaya agak numpuk aja. Dan yang ketiga itu daur ulang ampas kopi menjadi pupuk. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Kami ada mempersiapkan tabel jadwal kegiatan sustainable tahun 2021-2022 untuk Tricipole. Jadi, 3 kegiatan ini sudah dapat dimulai pada bulan 12. Yang pertama, menggantikan sedotan plastik dengan sedotan kertas yang dapat didaur ulang. Kegiatan ini membutuhkan waktu 2 bulan dikarenakan Tricipole pasti sudah mempersiapkan banyak sedotan plastik. Jadi, Tricipole harus menghabiskan seluruh sedotan plastik yang tersedia lalu menggantikannya dengan sedotan kertas. Yang kedua, menggantikan kantong plastik dengan kantong kertas. Kami memperkirakan kegiatan ini membutuhkan waktu 3 bulan, dikarenakan pasti Tricipole mempersiapkan banyak kantong plastik. Jadi, sama seperti sedotan, Tricipole harus menghabiskan stok kantong plastik terlebih dahulu, lalu mengisi stok kantong kertas. Dan yang terakhir, mendaur ulang ampas kopi menjadi pupuk. Alasan kenapa kegiatan ditunjukkan seperti begini, karena minuman utama Tricipole adalah kopi, jadi pasti menggunakan banyak kopi. Dan yang kedua, menurut kami Tricipole harus mendaur ulang ampas kopi setiap 1 minggu supaya ampasnya tidak menumpuk. Oke, sekian dari presentasi kami. Apabila kami ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Selamat pagi.